Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata orang-orang yang berhasil menjadi takwa adalah orang-orang yang terbiasa melatih diri dengan aktivitas yang disebut dengan amal soleh itu. Apa diantaranya? Kalimat takwa pertama Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran, jangan diragukan. Dia berasal dari sumber yang sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Jangan nuduh sembarangan kalau nggak punya hujjah. Maka ia akan jadi petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang ini? Apa aktivitasnya? Apa pekerjaannya? Sehingga disebut oleh Allah sebagai orang takwa. Aktivitasnya apa? Maka dirinci di ayat 3, ayat 4 sampai mendapatkan di kebahagiaan ayat 5-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang terus meningkatkan imannya. Wa yuqimunas shalah. Maka ia berusaha mendirikan sholat dengan sempurna. Aktivitasnya, lihat, tak kerja bermakna aktivitas. Apa diantara aktivitas takwa itu? Sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infaq. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan mereka yakin terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Kasih contoh lagi 3. Ini aktivitasnya. Maka orang takwa itu punya aktivitas. Apa pekerjaannya? Rajin salat, rajin infak, ya, rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Ini baru 3 kita turunkan. Karena itu saat Ramadan, aktivitas ini pasti banyak muncul. Salatnya pasti akan meningkat. Ketika kita belum masuk Ramadan, mungkin sebagian orang hanya berusaha menjaga salat fardunya. Yang penting 5 waktu nggak tinggal. Belum tentu dia duha, belum tentu syuruk, belum tentu tahajud, ya kan? Belum tentu rawatib sempurna. Tapi dahsyatnya Ramadan bisa menjadikan seseorang sampai begitu perhatian pada sholat sunnahnya. Nah, jadi dahsyatnya Ramadan itu bisa meningkatkan kualitas ibadah. Jangankan yang fardu, sunnah bisa meningkat. Ini, ketika kita masuk pada bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, maka Allah akan melatih kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sholat kita. Ini, orang takwa itu begitu masuk bulan Ramadannya, ya begitu masuk sekarang, karena konteks ayat ini ayat tentang Ramadan, dimulai puasanya. Ini begitu masuk bulan Ramadan, dia berusaha meningkatkan ibadah sholatnya. Ini pertama. Jika Anda ingin lihat apakah Anda termasuk kandidat peraih orang takwa atau tidak, kandidat yang masuk dalam kategori berhasil puasa atau tidak, lihat nanti mulai malam. Saat masuk berganti waktu ke maghrib, naik mulai masuk malam Ramadan, malam pertama. Ya, maka kita cek nanti, ada nggak ibadah sholat di malam harinya? Ya, qiyamnya, qiyam Ramadan. Dalilnya hadis Nabi SAW. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa menghidupkan qiyam, bangun salat di malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan, dasarnya iman ini, wa ihtisaban, ketulusan, mengharap ridha, pahala dari Allah, mengoreksi dirinya. Ya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu ditunaikan ikhlas karena Allah, koreksi diri, taubat kepada Allah, seketika diampuni dosa-dosanya oleh Allah dari sejak ia berbuat kesalahan saat baligh sampai malam itu. Allahu akbar. Bagaimana rahmat Allah diturunkan ketika ada hamba bangun di malam pertama Ramadan, malam Jumat lagi, ya Allah, Masya Allah. Kemudian dia sujud, minta ampun kepada Allah, ya Allah, hamba banyak salah. Tapi rahmatmu ya Allah melampaui segala murkamu. Maka hamba memohon rahmatmu ya Allah. Sujud dia menangis. Ketika kemudian dia memohon turun ampunan Allah, terbayang, walaupun ajal tiba pada saat itu, kemudian dia wafat di malam pertama, dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua dosanya. Dan dia punya amalan pertama kali sujud, yang jadi kebanggaan di hadapan Allah. Bukankah kita dimuliakan dengan sujud itu? Ya, bukankah perkara sujud yang mengangkat kita dan merendahkan syaitan? Iblis tidak mau sujud, ya, sedangkan kita mau sujud di hadapan Allah. Dan dengan sujud itu malaikat diperintahkan untuk hormat kepada Adam alaihissalam. Jadi kalau manusia pernah punya amalan sujud, maka itu jadi salah satu kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sujud yang kita lakukan dalam salat menjadi amalan pertama yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sarankan siapkan agenda Ramadannya. Salat apa saja yang bisa ditunaikan dalam sehari. Malam ada apa? Ada tarawih. Malamnya bisa ada kesempatan tahajud kalau nggak memberatkan kita untuk sahur kemudian dan beraktivitas esok harinya. Karena sekarang banyak di rumah, kita bisa hidupkan. Ya, kemudian masuk keesokan harinya 2 rakaat sebelum subuh, ya. Ada salat duha antara subuh ke zuhur. Ada qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, sampai ke sebelum asar, sebelum maghrib, ya, ba'diyah maghrib setelahnya. Kemudian antara adzan dengan iqamat, sebelum isya, setelah isya. Tapi khusus untuk yang sebelum maghrib,
Itu kalau dalam kondisi yang sifatnya memang memungkinkan untuk menunaikannya saja. Ya, kata Nabi SAW bermakna, "Shallu raka'ataini qabla al-maghrib wa la tattakhiduha sunnatan." Silakan salat 2 rakaat sebelum maghrib, tapi jangan jadikan kebiasaan karena kondisi tertentu saja. Ya, kenapa? Karena jarak maghrib ke isya itu begitu padat, mepet. Apalagi Ramadan saat ini, Anda mungkin buka dulu, jadi waktunya agak mepet ke isyanya, jadi Anda bisa langsung melakukan salat maghribnya dan ba'diyah setelah itu. Orang takwa ini ditunjukkan dengan bentuk mudhari. Jadi untuk menjadi orang takwa itu, mohon maaf, bukan awal Ramadan saja Anda kerjakan tarawihnya, tahajudnya bangun, hari keduanya nggak dikerjakan. Hari ketiga makin menurun. Awas, hati-hati. Sekarang keadaan kita full untuk bisa ibadah. Tapi kalau Allah sudah buat kita ini keadaan sangat bisa fokus untuk ibadah, belum bisa juga, lantas mesti digimanain lagi? Tuh, aktivitas ditarik semua ke rumah, konsentrasi ada di rumah, bisa maksimal. Mau berangkat keluar juga terbatasi, seakan-akan Allah saking sayangnya ke kita, kamu ini banyak dosanya, maksiatnya makin banyak. Baru buka handphone sudah maksiat, gambar-gambar sudah salah, ngetik status keliru, kadang-kadang ribut dan sebagainya, salahnya banyak. Sekarang dikasih peluang oleh Allah untuk fokus merubah diri, belum mau fokus juga. Itu bagaimana lagi? Dan yang paling dahsyat, takun tidak kenal waktu di masa depan, bahkan after Ramadan, ma ba'da Ramadan, setelah Ramadan pun jaga sampai ketemu Ramadan lagi tahun depan.